Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Ibu Gusti Ketut Ayu Rencana Sari Dewi selaku dosen pembimbing 1, yang terhormat kepada Ibu Lucy Sri Rusmini selaku dosen pembimbing 2, yang terhormat kepada Ibu Luh Gede Kusuma Dewi selaku dosen penelaah. Perkenalkan, saya Komang Praditya Wisasrawan, mahasiswa akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam video seminar kali ini, saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Analisis Potensi Terjadinya Kebangkrutan dengan menggunakan model Atzman, model Springgate, dan opini Audi pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun latar belakang dalam penelitian ini adalah di mana kinerja keuangan sektor transportasi mengalami penurunan. Ini disebabkan karena gejolak ekonomi dunia serta perang dagang antara Amerika Serikat dengan China membuat lesunya pasar ekspor dan impor. Di akhir tahun 2019, dampak COVID-19 menyerang seluruh dunia, di mana pemerintah Indonesia menghentikan semua aktivitas publik serta pembatasan pergerakan akses mode transportasi, sehingga terjadi penurunan omset pada sektor transportasi. Berdasarkan laporan keuangan sektor transportasi tahun 2018 dan 2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mengalami penurunan, bahkan mengalami laba negatif. Apabila terus terjadi, maka akan berpotensi terjadinya kebangkrutan. Nah, kebangkrutan adalah di mana total aset yang dimiliki perusahaan tidak mampu lagi untuk menutupi kewajiban yang dimiliki perusahaan. Nah, menurut Suryanto 2014, prediksi kebangkrutan dilakukan dengan tujuan perusahaan mampu menyusun strategi yang baru agar keluar dari zona stres. Dalam mendeteksi adanya kebangkrutan diperlukan alat dan model prediksi kebangkrutan. Sudah banyak model prediksi kebangkrutan yang dibuat oleh para ahli, namun masih terdapat ketidakkonsistenan hasil prediksi kebangkrutan. Menurut Partisius 2016, dalam prediksi kebangkrutan, model yang paling baik adalah model Springgate, yaitu tingkat akurasi 75%, dan model Atzman, yaitu 52,2%. Sedangkan menurut Safarani 2020, pada PT Telekomunikasi, model Atzman dan Springgate memiliki hasil prediksi yang paling baik yaitu 100%, sedangkan dengan model Zisqui dan Groover yaitu 70 dan 80%. Dalam penelitian ini menggunakan model Atzman dan model Springgate. Alasannya karena relatif mudah digunakan. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian-penelitian dahulu, model ini cukup memiliki tingkat akurasi yang baik. Selain model prediksi kebangkrutan, peneliti juga menggunakan opini audit untuk melihat gambaran kondisi perusahaan, di mana opini auditor terhadap laporan keuangan perusahaan secara langsung dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya dari perusahaan, sehingga peneliti menggunakan opini audit sebagai variabel pembanding dalam menentukan tingkat keakurasian dari model prediksi kebangkrutan. Penelitian ini sangat penting dilakukan berdasarkan teori sinyal. Prediksi kebangkrutan dapat dijadikan tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memberikan sinyal kepada para investor tentang gambaran dari kondisi perusahaan dan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang prediksi kebangkrutan membuat penulis ingin mencoba menganalisis keakuratan model-model prediksi kebangkrutan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil prediksi kebangkrutan perusahaan sektor transportasi dengan menggunakan model Atzman dan model Springgate, serta mengukur keakuratan dari kedua model tersebut dengan acuan opini audit. Identifikasi masalah penelitian ini yang pertama adalah sektor transportasi mengalami penurunan kinerja keuangan karena gejolak ekonomi dunia. Yang kedua, prediksi kebangkrutan sangat penting bagi perusahaan untuk memperoleh peringatan awal dari kebangkrutan. Yang ketiga, masih terdapat ketidakkonsistenan hasil prediksi kebangkrutan. Dan yang keempat adalah opini audit dapat dijadikan sebuah gambaran perusahaan sesungguhnya. Nah, batasan dalam penelitian ini yang pertama adalah objek penelitian ini menggunakan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, memprediksi kebangkrutan dengan menggunakan model Atzman, model Springgate, dan hasil opini audit. Yang ketiga, mengukur keakuratan dengan membandingkan opini audit dengan matriks pembanding. Dan yang keempat, periode yang digunakan adalah periode tahun 2019 dan 2018. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan hasil prediksi kebangkrutan model Atzman dan model Springgate pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah model Springgate
adalah model prediksi kebangkrutan yang paling akurat dengan opini audit sebagai pembanding pada perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui perbedaan hasil prediksi kebangkrutan model Atzman dan model Springett. Yang kedua, untuk mengetahui keakuratan prediksi kebangkrutan model Atzman dan model Springett dengan opini audit sebagai pembanding. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan serta bahan masukan referensi bagi penulis serta pihak lain untuk penelitian selanjutnya terkait prediksi kebangkrutan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu akuntansi serta landasan teori sinyal dan teori agensi. Nah, manfaat praktis penelitian ini bagi perusahaan sektor transportasi sebagai early warning system dan bagi investor sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan investasi dan bagi kreditur digunakan sebagai bahan pertimbangan kemungkinan terburuk sebelum mengambil keputusan dalam memberikan pinjaman. Dalam penelitian ini menggunakan signaling teori sebagai landasan teori utama dan teori agensi sebagai teori pendukung. Penelitian ini juga menjelaskan tentang laporan keuangan, pasar modal, kebangkrutan, model prediksi kebangkrutan, dan opini auditor. Atzman kemudian memodifikasi model supaya dapat diterapkan pada semua perusahaan seperti manufaktur, non-manufaktur, dan perusahaan penerbit obligasi di negara berkembang. Rumus dari model Atzman modifikasi ini adalah Z-score sama dengan 6,56 dikali net working capital to total asset ditambah 3,26 dikali retained earning to total asset ditambah 6,72 dikali earning before interest and tax to total asset dan ditambah 1,6 dikali total equity to total debt ratio. Nah, cut-off dari model Atzman Z-score di mana perusahaan dengan nilai Z-score 1,1 maka dinyatakan bangkrut, dan Z-score lebih dari 1,1 dan kurang dari 2,6 maka perusahaan dikatakan gray area atau daerah abu-abu, dan Z-score perusahaan 2,6 maka perusahaan dikatakan sehat atau tidak bangkrut. Model prediksi kebangkrutan Springett menggunakan metode analisis yang sama dengan model Atzman, di mana rumus dari model Springett adalah 1,03 dikali working capital to total asset ditambah 3,07 dikali earning before interest and tax to total asset ditambah 0,66 dikali earning before interest and tax to current liability ditambah 0,4 dikali sales to total asset dengan cut off nilai di mana perusahaan dengan nilai 0,62 maka diklasifikasikan perusahaan bangkrut, dan nilai perusahaan lebih dari 0,862 maka diklasifikasikan perusahaan sehat. Nah, opini audit ada 4, yaitu di mana opini wajar tanpa pengecualian, opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan opini tidak menyatakan pendapat. Penelitian ini menggunakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu. Yang pertama dari Teddy 2018 memprediksi kesehatan perusahaan berdasarkan model Atzman Z-score dihubungkan dengan opini audit, di mana hasil penelitian ini muncul ketidaksesuaian antara kondisi perusahaan menurut perhitungan model Atzman dengan opini audit yang diberikan oleh auditor, khususnya untuk opini yang harus menunjukkan kondisi perusahaan sehat, namun perhitungan model Atzman menyatakan kondisi tidak sehat. Sedangkan penelitian Hafiz dan kawan-kawan tahun 2017 analisis kebangkrutan model Atzman Z-score dan Springett pada perusahaan industri properti. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan signifikan dengan menggunakan model Atzman dan model Springett pada perusahaan properti. Penelitian ini juga menggunakan penelitian dari Anugrah tahun 2019, Meliwati dan kawan-kawan tahun 2016, Esmeraldo dan kawan-kawan pada tahun 2018, dan Susilawati tahun 2019. Nah, adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini, di mana perusahaan sektor transportasi akan membuat laporan keuangan yang nantinya akan diaudit oleh auditor sehingga mendapatkan opini audit. Dan laporan keuangan yang sudah diaudit akan dianalisis dengan model Atzman dan model Springett sehingga
didapatkan hasil prediksi kebangkrutan dari kesehatan perusahaan. Nah, hasil prediksi dari kesehatan perusahaan akan dibandingkan dengan hasil opini audit dengan matriks pembanding sehingga ditemukan hasil akurasi prediksi kebangkrutan dari model Assmann dan model Springer. Hipotesis dari penelitian ini, yang pertama terdapat perbedaan hasil prediksi kebangkrutan model Assmann dan model Springer pada perusahaan sektor transportasi. Yang kedua, model Springer adalah model prediksi kebangkrutan yang paling akurat dengan opini audit sebagai pembanding. Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan model pengumpulan data yaitu dokumentasi dan tinjauan pustaka, serta populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 34 perusahaan. Nah, sampel penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling. Nah, sampel penelitian ini yaitu perusahaan sektor transportasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2019 dan 2020, serta perusahaan sektor transportasi yang sudah mempublikasi laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun 2018 dan 2019. Jumlah perusahaan di sektor transportasi sebanyak 34 perusahaan, di mana perusahaan yang laporan keuangannya tidak lengkap terdapat 3 perusahaan, dan perusahaan yang tidak melaporkan keuangan tahun 2018 dan 2019 sebanyak 5 perusahaan, sehingga total perusahaannya sebanyak 26 perusahaan. Karena penelitian ini dilakukan selama 2 tahun berturut-turut, maka total sampel penelitian ini sebanyak 52. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 tahap. Tahap pertama yaitu mencari hasil skor prediksi kebangkrutan dengan menggunakan model Assmann, modifikasi, dan model Springate, dan menentukan hasil opini audit pada laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit. Tahap kedua yaitu mencari perbedaan signifikan antara hasil prediksi model Assmann dan model Springate dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Tahap ketiga mengukur tingkat akurasi hasil prediksi kebangkrutan model Assmann dan model Springate dengan opini audit sebagai pembanding. Berikut adalah matriks pembanding antara model Assmann dan opini audit, di mana nilai Z-score 2,6 dibandingkan dengan wajar tanpa pengecualian maka dianggap akurat, nilai skor lebih dari 1,1 dan kurang dari 2,6 dibandingkan dengan wajar dengan pengecualian maka dianggap akurat, dan nilai Z-score kurang dari 1,1 dibandingkan dengan opini tidak memberikan pendapat maka dianggap akurat. Tabel matriks pembanding antara model Springer dan opini audit dengan nilai skor lebih dari 0,862 dibandingkan dengan wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian maka dianggap akurat. Nilai skor kurang dari 0,862 dibandingkan dengan opini tidak memberikan pendapat maka dianggap akurat. Sekian presentasi seminar proposal kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.